dari Kidung Jemaat nomor 3. Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, dan kata-kata selanjutnya. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerap. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pemilik, penyelenggara hidup, sumber sukacita, kami bersyukur karena ada sukacita bersama yang kami rasakan. Karena cinta kasih yang dibangun oleh anak-anak kami telah menghadirkan seorang buah hati, seorang anak perempuan di tengah-tengah keluarga, yang hari ini anak, cucu, saudari terkasih yang Tuhan anugerahkan ini diberi nama. Dan kami semua bersama-sama melandasinya. Dan kami beribadah memuji Tuhan dan mau mendengar firman Tuhan. Mari Roh Kudus Tuhan menyertai kami, dan firman-Mu ini melengkapi apa yang menjadi rasa syukur dan harapan kami. Mari Tuhan datang dan berfirmanlah, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, saya pilih bagian sabda Tuhan dari kitab Yesaya pasal 44 ayat 24. Yesaya 44 ayat 24. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Demikian bagian sabda Tuhan ini. Berbahagialah kita semua yang selalu rindu dalam segala keadaan apapun, termasuk di saat kita merasakan sukacita, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan dan membuka diri untuk Tuhan berbicara lewat firman-Nya bagi kita. Shalom. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita percaya sebagaimana yang dipercaya oleh Nabi Yesaya, bahwa yang membentuk setiap manusia dari dalam kandungan seorang ibu itu adalah Tuhan. Bahkan kita percaya bahwa kita adalah salah satu dari bagian ciptaan Tuhan. Dari segala yang ada di langit dan di bumi, semuanya adalah ciptaan Tuhan. Tapi kita diciptakan mulia, karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kita diberi sifat-sifat Allah. Bahkan Tuhan memberi kepada kita kuasa. Dan salah satu kuasa yang Tuhan berikan kepada kita manusia adalah memberi nama. Karena kita percaya bahwa setiap kita, termasuk anak yang Tuhan anugerahkan ini, adalah pemberian Tuhan. Tuhan yang bentuk, Tuhan yang berikan kepada kita. Tapi puji Tuhan, Tuhan berikan kita kuasa untuk memberi nama. Dan nama adalah hal yang sangat penting. Kenapa? Karena nama menunjukkan identitas. Nama, sekali lagi, menunjukkan identitas. Kalau dia hanya ada ngaran Jawa, kita bingung. Orang dari mana sudah dia ini? Kan kita pakai ngaran Jawa, ya kita bilang nama Kristen, kalau kita orang Kristen kan. Ini orang mana, kita bilang. Tapi kalau
macam bapaknya Jeudidu. Tawan kakak ya, kita belum gitu. Tidak lagi ini, bukan orang Loli, bukan orang dari Sumber Timur. Kalau kita bilang macam mamanya Damaris, dia udah tua. Kalau bilang hanya Damaris, dari mana ya? Tapi karena muncul ini dia udah tua, oh Liwan kakak ya. Kita bilang, kita tahu. Jadi nama itu identitas. Kita dari mana bisa tahu. Dan saat anak yang diberi nama, ya, di sini Kinara Clarissa Dima, saat dia mulai bertumbuh semakin dewasa, artinya dia mulai tahu namanya, dia akhirnya dimanapun dia berada, dia pasti tidak akan terlepas. Kalau ada dia dengar Liwan kakak atau tidak, kita kawan dari Sumba Barat, pasti di mana berada kita baku berteman. Kita selalu merasa tidak sendiri. Dan di dalam budaya kekasih-kekasih Tuhan, harapannya bahwa di saat memberi identitas sebagai orang Sumba, maka di situ kita harapkan anak kita, cucu kita, saudara kita, dia akan bertumbuh menjadi orang yang berbudaya. Orang yang mengerti bagaimana hidup, tidak saja pergaulan sebagai anak-anak, kalau dia sudah remaja sebagai pemuda kemudian, tetapi pergaulan dalam hidup berbudaya. Ini hal yang penting di saat kita memberi nama. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, hal yang lebih penting lagi. Karena ada nama yang saya percaya bahwa orang tua yang memberi nama ini sudah memikirkan apa artinya. Kinara Clarissa, ya. Apa arti nama Kinara? Nama Kinara ini memang ada beberapa arti. Kalau dalam bahasa tua yang ada di Indonesia, bahasa Sekerta, bahasa yang tua, itu artinya tepi sungai. Itu kalau bahasa Sekerta. Kalau bahasa Yunani, bahasa Kristen, itu artinya kecantikan yang terlindungi duri. Artinya orang tidak bisa mempermainkan kecantikannya karena ada duri yang melindungi dia. Kalau dalam bahasa Indonesia, itu dia berarti titik pertemuan, bisa juga berarti pencahayaan. Itu Kinara. Sedangkan kalau Clarissa, itu dari bahasa Latin. Kalau Alkitab ini berbicara banyak tentang bahasa Latin. Itu artinya terang, atau juga bisa artinya jernih. Bisa juga berarti terkenal. Bisa juga berarti jelas, atau memiliki kejelasan, atau memiliki kecerdasan. Jadi ada beberapa arti, tapi kalau kita mau untuk menyambungkan dari nama ini, maka seorang anak perempuan yang cantik tapi juga cerdas, yang di dalam dirinya tidak ada kegelapan, tetapi ada cahaya terang. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, dari nama yang memberi arti seperti ini, maka selanjutnya tentu kita melihat bahwa dari nama ini ada ungkapan iman dari orang tua bahwa anak ini akan menjadi anak yang bertumbuh kelak, menjadi orang yang mengasihi Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Kalau begitu, maka pesan firman Tuhan ini tentu juga menjadi bagian bagi keluarga, kedua belah pihak, untuk bagaimana ke depan orang tua yang telah memberi nama
sebagai apa yang menjadi harapan mereka, menunjukkan terlebih dahulu terang itu. Saya pikir bisa tangkap arahnya kemana. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, karena tanggung jawab kita orang tua yang Tuhan berikan kepada kita kuasa untuk memberi nama kepada anak, kepada cucu kekasih, maka kita mempertanggungjawabkan kembalinya kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa kita terbatas. Keterbatasan kita seperti apa? Setiap anak kita hanya tahu secara naluri atau secara keadaan. Kalau anak macam anak masih bayi begini dia menangis, oh dia lapar. Kalau dia menangis terus rewel, kita mulai pegang dia punya testa atau dia punya badan. Ih wajar iya, kedauk nanya. Kalau dia palese terus meskipun sudah diberi obat, oh ada sesuatu mungkin yang kita itu biasa kita pikir-pikir sebagai orang berbudaya. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, tapi apakah kita tahu bahkan sampai dia mulai besar kita tahu isi pikirannya? Tidak mungkin. Saya tidak bisa tahu Bapak Mama sekarang saudara punya isi pikiran apa. Begitupun Bapak Mama saudara tidak tahu apa yang saya pikirkan. Kita terbatas. Tapi kita percaya bahwa Sang Pembentuk, Sang Pemilik kita, Dia tahu. Dan Dia Allah yang hidup, dan Dia Allah yang telah berjanji akan menyertai kita. Maka kita percaya dan kita percayakan anak, cucu, saudara kekasih kita di dalam tuntunan Tuhan, sambil kita percaya Tuhan yang menuntun kita dalam tanggung jawab yang ada. Bahkan dalam waktu-waktu dekat ini masih ada tanggung jawab besar yang akan kita lalui bersama kedua belah pihak keluarga. Kita percayakan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati. Tuhan memberkati anak kekasih Kinara Clarissa Dima. Memberkati kedua orang tuanya, Jeffrey Jeudidu dan juga Damaris Devtua. Memberkati kedua belah pihak, orang tua keluarga dan kita semua. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, saya ajak kita bersama-sama kembali puji Tuhan dari Kidung Jemaat 299. Kita nyanyikan 2 kali sebagai bentuk ungkapan syukur kita. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, kami bersyukur karena kami telah bersama-sama diperdengarkan dengan firman Tuhan. Kami menyadari Tuhan bahwa kami tidak mampu untuk mendalami lebih dalam lagi maksud firman-Mu kalau Tuhan tidak menolong kami. Apalagi untuk mengingat dan melakukan firman-Mu, karena kami manusia yang lemah, yang terbatas ini. Karena itu kami mohon Roh Kudus-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Mari tuntun sertai kami selalu. Terlebih khususnya satu hati kami mendoakan untuk kedua anak-anak kami, Jeffrey dan Maris. Tuhan memberkati mereka. Memberkati buah hati yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan mereka. Memberkati anak Kinara Clarissa Dima. Memberkati dia dalam pertumbuhannya. Memberkati orang tuanya. Khususnya juga Maris yang baru melahirkan. Tuhan terus memberkati dan memulihkan hamba-Mu. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, Tuhan tahu apa yang menjadi harapan kami. Kami bawa, kami taruh ke hadapan hadirat Tuhan. Termasuk untuk urusan adat anak-anak kami ke depan. Kami tetap pertaruhkan ke dalam campur tangan-Mu ya Tuhan. Dalam kesempatan ini kami juga mendoakan
untuk anak-anak Tuhan yang kami percayakan bersama, dari pihak keluarga perempuan yang menyampaikan apa yang menjadi pesan dan menjadi jembatan atau mediasi bagi kedua belah pihak keluarga. Tuhan memberkati mereka sebagai juru bicara yang telah melangsungkan tanggung jawab pembicaraan hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan terus melimpahkan hikmat dan kemampuan. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami semua yang ada di sini, kami mohon Tuhan memberkati kami dalam sukacita bersama kami sampai kami berpisah. Kami percaya lindungan Tuhan terus bersama kami, karena tiada lain yang kami andalkan dalam hidup kami, hanyalah Tuhan pemilik dan penyelenggara hidup ini. Terima kasih ya Tuhan, ungkapan syukur keluarga mereka taruh lewat persembahan mereka. Mari Tuhan berkati persembahan mereka menjadi berkat bagi pekerjaan pelayanan Tuhan, demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Segala sesuatu yang disediakan keluarga, kami juga pertaruhkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya dalam berkat Tuhan, maka kami semua akan diberkati. Ampuni segala pelanggaran kami ya Bapa. Hanya dalam Yesus Kristus kami berdoa bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin.